Halo, ketemu lagi di Offside Duo, edisi suasana liburan Edisi Surabaya. Surabaya. Halo, gimana hari-hari Surabaya? Dan jangan lupa hari ini kita juga akan menyaksikan timnas Indonesia lawan Filipina dan juga kita ada live reaction di Davam Hotel Surabaya. Jadi saat ini tayang tuh jam 4 sore, kita berarti udah mulai open gate dan mulai live kick-off-nya jam berapa ya? Jam 8 ya besok ya? Setengah 8. Oh, setengah 8. Jadi kita udah open gate dari jam 5. Jam Oke. 4. Jam 4 ya kira-kira? Jam 4 open gate. Oke, kita akan sedikit menuju Euro nih karena kemarin banyak yang nanya seminggu pada kemana dan ini dong sedikit-sedikit ngebahas tentang Euro. Kemarin kan ada banyak uji coba nih coach Ya. dan udah ada sejumlah tim udah memastikan skuadnya pemangkasan dari yang tadinya 30-an menjadi 20-an dan gue kemarin lihat lo happy banget kayaknya Belanda ya Ya, keren banget. dengan tapi kan lawannya baru Kanada coach, Betul. ya kan? Cuman yang main setengahnya cadangan. Jadi Oh, benchnya bagus. siapa yang Gakpo kira-kira nggak main, Van Dijk nggak main, ya? De Jong nggak main, Reinders nggak main, Oh, iya. Bergwijn nggak main, terus Dumfries nggak main. Tapi kalau kita apple to applein kalau Dumfries sama Frimpong lo pilih mana? Karena Frimpong mainnya bagus Frimpong kemarin kan? kemarin winger. Hah, bukan empat Empat tiga kemarin. tiga enggak. Geertruida yang Oh di iya, wingback. oh iya dia winger kanan ya Iya. benar ya. Benar-benar tengahnya. Geertruida sama Dumfries ya bagusnya Dumfries. Oh iya, Iya. tapi Geertruida Dumfries masih kok level Feyenoord, masih level iya. Eredivisie. Tapi Agak Dumfries kalah. juga kalau buat pakai empat back juga sering jelek defense-nya kan? Enggak juga sih, lumayan lah Soalnya kalau di Inter dibilang. kan dia ditaruh di Inter wingback. itu kan 3 back. Iya, ditaruh di wingback dia. Tapi Iya, itu aja dia sering telat turun gimana iya. jadi empat empat back. Justru gue bilang eh Dumfries itu nggak terlalu excellent dari sisi menyerang Hmm. maupun bertahan, tapi dua-dua bisa. Hmm. Jadi nggak kayak TAA. Oh TAA iya. defense-nya jelek banget, crossing-nya luar biasa. Kalau Dumfries mungkin Kalau defense-nya 6, serangannya 7. ya, kalau TAA emang agak sedikit males sih buat defense sih Iya, kelihatannya iya. sekarang Nggak, ya. kalau Dumfries lumayan bagus. Ya, menarik ya. Gua Ya kemarin itu yang bikin menarik karena setengah itu cadangan yang main. Dan iya, mainnya cepet banget, bagus banget. Memang Kanada nggak parkir bis ya. iya, iya. Namun mereka dapat aja celah itu. Iya. Asli kemarin keren banget tuh mainnya. Dan banyak serangan-serangan dari counter karena itu mainnya nggak defense ya Kanada Iya, kemarin ya. Jadi iya, iya. begitu counternya cepet banget tuh Belanda, terutama dari Gua- sisinya Frimpong kemarin cepet iya, banget ya. iya. Iya, tapi kalau dari skuad Belanda siapa yang ada nggak yang lo sayangkan nggak masuk atau emang lo cukup puas dengan skuad Iya, yang sekarang cukup puas. disiapin sama Koeman? Belanda ini kan tim mediocre, nggak ada yang Iya. benar-benar excel. I mean, pemain kayak Noala nggak ikut, Weaver nggak ikut, Timber yang Feyenoord Oh nggak iya ikut, iya karena iya. pada belum fit Cedera kan. ya. Udah sembuh tapi belum match fit lah. Iya, yang nggak pernah main juga Iya, semusim kan. nggak pernah main juga. Jadi kalau lu bilang siapa yang, ya nggak ada juga. Even Frankie De Jong aja yang belum main kemarin sebenarnya juga Ya, nggak bagus juga musim ini ya. dua pemain yang belum match fit itu tetap dipakai karena dua pemain inti, yaitu Depay sama De Jong. Iya. Sisanya yang nggak fit nggak dibawa. Tapi Depay itu anehnya di era Koeman selalu bagus ya. Yang era Koeman pertama Bagus. pun dia Di bagus ya. timnas selalu bagus ya. Kemarin tapi dia kan pas eranya siapa? Sempet Van Hal. Van Gaal Kayak nggak nggak kurang. keluar lagi Iya, kan. iya, iya. Tapi begitu kayaknya sekarang Koeman kayaknya dapat lagi nih. Depay itu pemain yang dia harus pelatih harus percaya penuh sama dia harus happy. Iya, iya kayaknya dia tipikal yang harus Iya, dikasih kepercayaan, iya, happy ya. kalau kalau dikasih banyak job, puyeng dia. Kemarin itu free roll dan Iya, bener-bener di mana-mana dia ada. iya, iya, iya. Dan ini pemain free agent ya musim ini. Kita lihat nih Iya. apakah dari Piala Eropa bisa membuat dia menarik tim besar atau ujung-ujungnya ke Arab. Menurut lo di usia sekarang dia akan ke Arab Enggak atau lah, enggak. masih ada yang Premier League mungkin Masih mau nggak? pasti Tapi ada. Premier League nggak lah. Yang tim Premier besar League ya. bisa. Tim besar bisa. I mean, Feeling, gini, striker itu kan nggak banyak. iya. Tapi ini bukan striker, lebih Tapi ke semua tim perlu striker. iya. Banyak tim perlu striker. Arsenal Nah, kira-kira mau nggak lo? gue sama ya Agak. sekarang kan perbandingannya apa? Kalau lu Oh, bandingin Nketiah sama itu, ya mending Depay, hmm, ya kan? Havertz sama Nketiah mending Depay. Tapi kalau iya. dibandingin Vlahovic sama Osimhen, ya mending Jauh. mending Osimhen. Ya bedanya mungkin kalau DP gratis kali ya. Iya, Ya kan? Karena dia gitu. free Itu transfer itu kan. jadi ya Osimhen udah 130-an loh. Iya, Nah, lima. Depay gratis. Ya, I Iya mean masih.
Ya kalau nggak ada duit sih mungkin DP bisa jadi opsi yang menarik Iya, ya pastinya. betul. Ya dari Belanda, tapi kalau dibandingin yang Piala Dunia kemarin secara skuad lo lebih optimis Belanda yang pas Piala Dunia kemarin atau yang sekarang? Hmm, Dan dari chance-nya. Karena kan sekarang Sekarang sih. kenapa? Ya gue lebih percaya Kuman lebih cocok di timnas daripada Falcao. Ya lagi pula juga sekarang kan Euro secara tim lebih kekuatan lebih merata kali ya. Paling yang Iya. kelihatan secara di atas kertas kuat ya menurut gue Perancis sih, sama Perancis sih benar-benar Iya. masih kuat sisanya Prancis mah. kalah lawan Kroasia. Oh, oh iya, 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 kemarin nih, Bang. iya. Oh iya kemarin, bener, bener, bener. I Bukan mean, Prancis yang kalah. Oh iya, iya, iya. Yang 2-1. Oh bukan, Sat, Portugal. oh Portugal Portugal ya. 1-2 Ya, ya ya. kan, Modric. Portugal ini juga tim yang keren menang-menang terus, tapi ya Iya, semua tim itu ada kekurangannya. Ya, iya. kalau kalau si Mbappe kayak lawan Barca di kandang sendiri itu, Mbappe sama Dembele di Oh iya. cover double cover nggak bisa Nggak, kemana-mana mereka. Ini selesai juga itu tim. iya, iya. Ya, tapi kalau dari kekuatan sih gue justru penasaran ke Italia coach karena dia seharusnya juara bertahan, Iya, tapi Piala Dunia nggak ikut kan? tapi nothing tulus juga Italia. Karena, Ya karena pemainnya muda semua. tapi kan dulu Banyak yang nggak anehnya dikenal. kan pas Piala Dunia lo menjagokan dia. Pas Piala Eropa. Oh iya pas Piala Iya. Eropa ya benar-benar Ya itu 4 kan tahun lah. masih generasi lama. Iya Sekarang sih. kan generasi baru Tapi semua. dengan sebenarnya waktu itu pun juga nggak ada yang ngejagoin, ya Enggak, kan? tapi mainnya bagus. Karena gue lihat Nah, mereka di kualifikasi, wah ini keren mainnya. iya. Kalau sekarang, Makanya gue berani jagokan. kalau Nah, sekarang. sekarang enggak. Tapi Enggak lah. lucunya abis dia juara itu merosot kan? Drop, ya. Even di bawah Ya, karena Mancini kan? beberapa pemain Iya senior langsung. kan pensiun. Iya sih, iya iya benar juga sih. Jadi itu Nggak balik lagi. ngaruh banget tuh. Chiellini sih terutama Iya, nggak ada yang ini. yang Bonucci kerasa masih banget. main kalau nggak salah. Tapi ya, Iya, ya banyak Chiellini pemain sih. senior. Lu kalau waktu mereka juara Eropa itu 3 tahun lalu kan, Iya, Verratti, iya. Jorginho masih lagi peak-peaknya. Iya, Chiellini sih utama emang Iya, Chiellini, kunci di terus backnya sih Chiellini banget sih. Oh, di depan Chiesa masih lagi iya, muda-mudanya. Chiesa doang. Yang lain Terus mah pemain Inter itu siapa namanya? Yang muda itu? Barella, Ya, backnya Barella juga Bastoni. masih muda. Iya. Sekarang ya Barella kan gue berapa kali bilang sama lo, ini pemain nggak berkembang, ini mentok, udah Tapi di gitu-gitu aja. tapi di Inter menurut gue paling bagus dia sih coach. Paling, Gelandang ya. iya. Tapi Inter kan juga bukan tim top di Iya. Italia, iya. Iya, 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 di Champions mah Di Champions nggak ada yang masih. lolos perempat final. Itu kan sebuah bukti gitu ya. Sabar coach. Tahun depan dia kalau duitnya udah stabil dia Nggak bisa. yakin. Selama duitnya belum stabil sih gue nggak yakin karena dia tetap harus pasang apa tambal sulam kan. Apalagi kemarin baru transisi lagi ke Oak Kita nggak tahu nih Ke Oak iya, bakal oh, bakal trik ya. beneran ngasih stabilitas apa enggak. Dan ya good newsnya sih dia memberikan wewenang ke Marotta untuk menjadi presidennya kan. Sementara Iya. Marotta so far udah terbukti oke, tapi nggak tahu nih seberapa luas Marotta dikasih uang, terus juga nantinya seberapa luas Oak bisa memberikan apa kesabaran untuk Marotta dan juga timnya untuk membangun Inter. Kalau setahun 2 tahun dijual lagi dan lebih parah lagi miliknya ya bisa berantakan juga. Iya. Berarti tapi Itali lu lebih lebih pesimis ya dibanding yang 4 tahun lalu, 3 tahun lalu ya waktu Piala Oh Dunia ya. iya. Ya karena gue juga belum lihat Spalletti sekarang ngecun Nggak sih. waktu Piala Eropa. Hah? Enggak dibanding Yang tiga. juara kan Piala Eropa Iya, dia. maksudnya kan sekarang Spalletti nih juga nggak ngecun kan. Oh Spalletti, ya Oh, ju- Spalletti sih bagus, cuman oh, ya kembali lagi kalau pemain lo kayak gitu nggak usah Spalletti. Si, kemarin juga baru lihat 0-0 tuh uji si coba. siapa namanya, si Pep pun nggak bisa membuat apa-apa dengan tim ini. Dan gue ngeliat kemarin banyak ada beberapa yang absen yang harusnya pemain inti tuh kayak Acerbi nggak masuk jadinya Scalvini Atlanta nggak jadi yang masuk akhirnya Gatinya eh Acerbi nggak masuk maksudnya? Acerbi nggak masuk squad Oh ya? cedera dia Oh cedera. cedera Ya Scalvini udah, juga Acerbi udah 35 tapi dia juga. paling bagus menurut gue Iya, secara back tengah ya iya, iya. karena back tengahnya Italia menurut gue Itu banyak pemain yang gue nggak kenal agak ini sosok ya pemain ya apaan lo pasti nggak ini. tahu Bugioro kan nggak tahu Iya, lo ya kan pemain apaan. kemarin gue lihat di uji coba tuh si Gianluca Mancini sama Bastoni kirinya Di Marco Ya tahu lah. Mancini di timnya juga Iya cadangan. Enggak di Roma mah enggak inti dia kan Oh inti ya. kaptennya. Terus kanannya di Lorenzo-nya Napoli. Udah
Bahkan Locatelli yang 3 tahun lalu jadi inti nggak dipanggil juga. Dan yang gue Iya. aneh tuh dia manggil Agak aneh itu Locatelli. Fagiolinya Juventus yang Iya. kena judi tuh. Iya. Masuk dia. Gue nggak ngerti ini kenapa dia. Kok Locatelli nggak dipanggil ya? Ya itu dia agak aneh sih memang. Terus juga apa mungkin cedera, mungkin gue lupa deh update-nya Locatelli itu gimana. Terus strikernya Retegui kemarin kelihatan ya, ini striker mediocre banget. Bagus tapi levelnya level Serie A. Kemarin gue lihat uji coba ada peluang nendangnya ke atas lah. Scamacca. Scamacca lumayan sih kemarin di Europa League ya. Tetap aja levelnya juga level Serie A. Tapi kan kadang kompetisi kayak gini nggak melihat itu ya kan coach ya. Maksudnya Memang. konsistensi itu kan nggak begitu penting. Yang Iya, penting kalau 5-6 pertandingan teamwork ya. ya sama mentalitas saat bertanding aja Iya. gitu kan. Iya kan masalahnya banyak pemain muda. Iya, iya. Pengalaman internasional juga nggak banyak. Gue juga agak lihat Italia sekarang agak madesu sih. Itulah gue bilang, gue makanya ini soal pemain muda dan pengalaman ya. Gue masih bingung kenapa Southgate ambil Gordon bukan Grealish. Grealish itu pengalaman, Gordon itu zero pengalaman internasional loh. Iya, iya, iya. Dan apa kalau yakin bisa? Nggak yakin gue. Mending lu panggil Rashford sama Grealish. Rashford nggak usah main kan bisa jadi super sub. Tapi Rashford tetap punya senjata untuk speednya lah, goceknya, ngerti nggak? Iya. Daripada Gordon, please deh. Karena Rashford tuh emang yang bermasalah Rashford adalah konsistensi kan. Betul. Cuman lu kan tetap butuh super sub. Iya, makanya gue bilang kemarin pun akhirnya waktu dia dicadangin sama Ten Hag di beberapa pertandingan terakhir, akhirnya pas dia FA Cup dimainin jadi starter, ternyata dia bisa cukup bagus mainnya kan. Jadi memang nih orang di laga-laga big match suka menjadi cukup penting perannya. Tapi memang yang jelek adalah dia untuk yang konsistensi untuk liga, nih orang jelek. Tapi kalau buat kayak turnamen kayak Euro, mungkin bisa jadi pemain yang menentukan itu untuk dari bench ya bisa jadi kan. Tapi kalau Grealish kan mungkin karena faktor dia musim ini jadi cadangan terus kan coach. Iya, tapi kayaknya Southgate kayak mencoba pengen lebih adil kayaknya pemain-pemain yang ya buktinya kan akhirnya Grealish nggak dipakai, terus si siapa Rashford nggak dipakai, siapa lagi yang Sancho, maksud gue agak lebih adil walaupun mungkin dia tetap memasukkan namanya si Trippier ya, menurut gue agak aneh tuh Trippier tetap ada jadi back kiri kemarin masih dicoba ya kan, kayaknya tuh membuat kecil hati para back nggak main, nggak masuk kan? Dia doang yang menurut gue paling anak emas lah karena memang kayaknya back kiri ini posisi langka di timnas Inggris buat di mata Southgate ya karena Chilwell kayaknya nggak dianggap nggak begitu bagus, terus siapa lagi Chilwell emang nggak bagus. Michel, tapi aneh nggak sih? Shaw kan juga nggak main hampir semusim gitu. Masa lo menggamblingkan sama orang yang nggak main semusim ditambah bek kanan kayak Trippier, bahkan Trippier tahun ini jelek banget loh. Kalau di belakang dia percaya dengan orang yang nggak pernah main, tapi di depan nggak percaya sama Rashford sama Grealish. Iya, agak kocak aja. Dan gue nonton kemarin kan lawan Iceland. Ya nggak ada kreativitas. Lu kalau lihat Gordon itu benar-benar textbook banget. Palmer pun juga di kanan. Nah, I mean ya jauh lebih smart Grealish lah. Jauh. Iya, dan Grealish bisa lock kayak kalau gue bilang memfavoritkan Inggris dengan Spanyol, dengan Perancis, dengan Portugal, sekarang Inggris lebih ke underdog. Masa sih? Iya. Karena kok bisa underdog? Jelek banget mainnya. Terlalu banyak pemain dia ganti. 12 pemain nggak punya pengalaman luar internasional loh. Iya sih. Tapi yang paling gue sorotin tuh di Inggris sekarang menurut gue backnya sih. Karena gue ngeliat kan Maguire nggak ada kan. Dia mau masang siapa? Guehi. Siapa lagi? Lewis Dunk. Iya. Good luck aja deh. Joe Gomez. Anjing nih siapa back-backnya? Maka dari itu good luck aja dulu. Dan Guehi tuh gue baru lihat baru 11 caps, itu pun juga banyak di laga-laga yang nggak begitu laga yang big match gitu ya. Jadi lo mengharapkan sama orang. Gue sempat mikir apa jangan-jangan dia mau masang Declan Rice jadi back tengah. Tapi kayaknya nggak mungkin juga kan, karena kayaknya Declan Rice lebih akan menjadi DMF. Atau mungkin ya dia akan mencoba memakai 3 back, Declan Rice mundur ke tengah, si back sayapnya jadi wing back tuh, si Trippier sama TAA kan. Iya. Atau Walker ya, TAA akan masuk ke tengah juga. Ya, TAA kayaknya diplot di tengah sama si Bellingham depan. Rice. Iya benar. TAA jadi tengah, Walker jadi kanan. Itu sih kalau nggak paling Maino yang bisa diganti jadi subs. Iya, Maino juga menarik sih. Cuman ya gue kalau lihat tim ini, sorry, untuk gue udah bukan favorit lagi. Lebih ke underdog lah. Kipernya Pickford pula kan. Iya.
Gue justru kalau kemarin sempat agak-agak optimis ketika masih ada Maguire, ya bek kiri kalau main show oke lah dengan posisi andalannya si Southgate. Cuman gue ngeliat sekarang bek kirinya Trippier, ya mungkin Shaw bisa sembuh, tapi bek tengahnya Gehi main lumayan, tapi ya, menurut gua jam terbangnya untuk di level ini karena Stones menurut gua juga nggak sekuat itu jadi back tengah gitu kan, Betul, ya kan? betul. Jadi Lelet agak pula. iya, dan kalau di City aja kan dia sering jadi akhirnya dimajuin ke depan kan, Iya, karena dia lebih bagus pegang bola, apa passing-passingnya juga cukup bagus, tapi when it comes untuk menjadi commanding center back tuh agak berantakan gitu. betul. Gue bingung commanding center back di Inggris siapa nih? Gue nggak tahu tuh. Jadi Inggris yang tadi gue jagoin, gue jadi akhirnya bergeser ke menurut gue yang paling secara kuat di atas kertas menurut gue Prancis dari belakang ke depan Iya, dari kiper ya. Karena Maignan sama Pun, Portugal. tapi Portugal Cuman dari Portugal tuh nggak punya striker. Gonzalo Ramos tuh. Ya kalau Gonçalves sama Ronaldo. Gonzalo Ramos sih ya kan. Jota paling jadi striker kan. Ya Jota. Oh ya, Iya. Jota masih Secara mendingan. ya tapi memang Portugal nggak pernah bagus sih memang kalau Prancis sudah membuktikan gitu Iya, dia iya. sangar gitu kemarin kan Piala Dunia sampai ke final walaupun mainnya lebih pragmatis dan counter tapi sangar gitu. Kalau Portugal tuh menurut gue lebih alot, membosankan secara game ya, lebih boring gitu. Ya kita lihat nanti kalau dari Inggris kayak gimana. Portugal juga mungkin secara di atas kertas cukup ngeri nama-namanya Dan mainnya bagus sekarang. di bawah Martinez. Iya, Tapi kemarin bener-bener play kalah. dengan sistem. Kalah sama Iya. Kroasia ya. Dan Kroasia ya coach ya, menurut gua nih timnya Itu bisa jadi kejutan ya, Kroasia. gitu-gitu aja. Iya. Livakovic masih ya, kalau Livakovic masih muda lah. Modric masih ada, Perisic sudah tua. Kovacic, Tengahnya tuh Kuminic ya, Kovacic yang bahkan gue bilang di Brozovic. City cadangan cadangan kelima harusnya, terus Iya. Brozovic. Tapi ya mereka emang selalu menjadi Iya. kuda hitam dan menurut gue bisa dia lolos grup lagi tuh. Enggak lah. Lolos grup mungkin Iya. iya, karena grupnya nggak berat kan. Iya, iya. Ya minimal jadi pain in the ass lah untuk batu sandungan kerikil lah nih untuk Iya, iya. tim-tim Enggak, besar kalau ya. lolos grup bisa, tapi jauh sih enggak feeling gua. Kita lihat sih kemarin, karena kemarin kalau ngeliat lawannya Portugal, ya itu mainnya Iya. kuat banget secara unit, compact. Iya, kalau yang mediocre kayak kipernya mendadak jadi bagus. Ya Livakovic jadi bagus ya. Iya. Tapi lo kalau yang pemain muda, menurut lo player to watch di ini siapa coach? Maino atau João Neves Main belum Portugal? tentu main. Yamal. Oh iya Lamine Yamal. Nah Lamine Yamal di Spanyol pasti main menurut lo? Iya. Saingannya siapa ya? Dia nggak ada ya. Torres. Ferran Torres nggak mungkin kalau menjadi striker. Nggak banyak sih. Hitung Nico Williams. Oh iya, kemarin kan terakhir emang yang dipakai Nico Nico di ya. kiri kemarin. Enggak ya pas di Piala Iya, Eropa ya kan, itu di kanan. Piala Dunia kan, Ya, tapi kemarin pas trial dicoba kiri Nico ya. di kiri, si Lamine Yamal di kanan. Kadang-kadang suka dicoba si Oyarzabal juga itu kan. Striker masih Morata ya. Ya, sekali masih Morata. Kucing. Tapi gue bilang Lamine Yamal ini layak jadi starter. Walaupun masih muda banget coach. Ini gak ada pilihan. Ya sih, tapi Mau pasang Asensio. gue ngeliat Masuk aja kagak. gue ngeliat yang Spanyol sekarang kayak anjing nih siapa ya? Maksudnya kayak rata-rata Iya. semua gitu ya, kayak agak meragukan secara kualitas. Si Lopez aja main. Dan bek kanannya itu yang lo bilang kan Jesus Navas ya masuk Carvajal. cadangannya Iya, Carvalho. Maksud gue Navas. Iya. dia bisa buang seorang Marcos Llorente loh. Padahal Marcos Llorente Iya. di Atletico Madrid kan pemain yang cukup krusial ya. Dan versatile gitu, bisa main di bek kanan, gelandang serang, gelandang kanan. Dia malah tetap milih Jesus Navas Iya. loh. Gue nggak ngerti, kipernya ya masih tetap Unai Simon, bek kirinya siapa ya? Gue lupa deh. Gue lupa lagi. Yang pasti situ nggak masuk kan? Grimaldo. Oh iya, Grimaldo, Benfica. Sorry Leverkusen. Leverkusen. Tapi dia padahal di Leverkusen-nya udah lebih sering jadi sayap kiri kan? Iya. Ya ini kayak model Alba gitu lah, lebih maju ke depan. Iya, sangat maju ke depan. Gimana chance Spanyol menurut lo? Udah underdog. Iya sih. Lu nggak bisa apa namanya? Tapi Piala Eropa kemarin mereka berdua menurut gua dia sama Itali sama-sama cukup mengejutkan ya secara gameplaynya ya. Walaupun Iya. secara squad menurut gua mediocre, tapi mereka bagus gitu, ada di level sana gitu. Ya kalahnya lawan Portugal, Maroko. Oh iya. Spanyol kalau Iya pas Maroko. Piala Dunia. I mean, Pas Piala Eropa kalahnya sama Italia ya. tim ini kalau kebetulan lagi kompak,
tim kayak Belanda, Jerman, Italia, kalau kompak itu bisa mengejutkan. Iya. Tapi bukan berdasarkan kualitas. Yang kita bahas di sini kan kualitas tim. Iya, iya. Makanya gue taruh Spanyol juga sebagai underdog. Iya, dan pelatihnya pun juga nggak jago-jago amat gitu ya. Iya. Secara jam terbang agak meragukan juga I sih. mean kecuali mereka bener-bener bisa apa ya? Bisa bersaing lagi on fire banget lah semua. Nah, itu bisa bersaing. Bisa masuk ke final lah. Iya. Ya, kita lihat lah nanti. Makanya Cukup merata ini ya. sangat sulit untuk diprediksi. Enggak. Kalau gua sih sebenarnya tim jagoan gue dari dulu Inggris ya. Cuman gua ngeliat Inggris nggak pernah bisa diharapin. Ya gue selalu kalau buat main arisan Prancis sih, karena Prancis secara kualitas menurut gua dari belakang sampai depan paling merata. Kipernya Maignan, walaupun Maignannya musim ini nggak bagus-bagus amat. Back tengahnya juga menurut gua Saliba oke lah. Tapi gue bilang Saliba belum dapat partner yang oke di belakang. Dayot Upamecano musim ini sama Bayern Upamecano juga sama jelek. Konate. Konde juga musim ini lagi jelek. Konde pasang bek kanan Iya kan, kemarin, ya. Konde jadi bek kanan. Pavard di Inter lumayan, tapi ya nggak itu amat. Bek kirinya Theo. Tengahnya sih juga agak meragukan ya. Tchouaméni, Camavinga, Rabiot, sama Griezmann. Depannya ya Muani, Giroud, Giroud, Kolo Muani. sama si Dembele sama Mbappe tuh udah tinggal rebutan. Kemarin coba-coba Barcola segala macam. Ya kalau di atas kertas sih menurut gua Barcola gue pikir orang Amerika, enggak, ternyata orang orang Prancis. PSG dia akademinya makanya. Ya Prancis menurut gua masih secara kekuatan dan juga mental paling ada di atasnya yang lain lah. Tapi ya Ya terus ya kita tahu Mbappe punya peran besar sekali. iya. Kalau Mbappe 2 match main Masa bagus, banget. match terakhir nggak bagus kalah ya, belum tentu Sama boleh jadi juara grup. Itu segrup sama Belanda, iya. sama Austria, sama Poland. Sama Griezmann-nya sih menurut gua. Iya. Ya, terakhir Piala Dunia kemarin Griezmann-nya menunjukkan dia bisa menjadi Gue playmaker bilang baru ya. Prancis ini bisa dikalahkan. Bisa, tapi lolos sih menurut gua kali. Oh ya lolos. Ya feeling gue sih Belanda sama Prancis yang lolos. Iya, harusnya sih Iya kan? seperti itu. Rangnick ya kemarin ngamuk-ngamuk sama Austria nggak bisa menang lawan Swiss. Running tuh kalau kata Hanif bener sih, memang kayak dia fraud. Dosen. Pelatih pinter tapi ya Teorinya bagus. teorinya jago tapi prakteknya nggak bagus. Iya. Oke, dari Eropa sedikit kita update dikit coach. Transfer belum ada yang seru. Nggak MU nggak makan. Kemarin isunya Tuchel Tuchel udah di out. presentasi, Iya. akhirnya kata dia mau liburan aja, nggak cocok secara visi misi dan lain-lain. Sisa De Zerbi, siapa Southgate, satu lagi siapa tuh gue Enggak, lupa tapi kemarin. yang gue bilang bener ya. Tapi Ini- anjing Ten Hag dibiarin gini loh anjingnya. Ini akan terjadi pergeseran pelatih dan pelatih muda yang naik semua. Iya kayaknya Dan tren pelatih muda dan nih. banyak yang pakai pelatih muda sekarang. Iya. Terakhir gue baca siapa ya yang nggak berpengalaman. Feyenoord, Ajax pun juga pelatih muda yang nggak berpengalaman. Ajax belum dapat pelatih kan sekarang? Udah Oh siapa? si pelatih Nice. Oh Terus ada tim mana gitu ambil bener-bener pelatih muda semua. iya gitu. Yang tua-tua mungkin ke Turki ya, kayak Mourinho anjing. Iya. atau ke Saudi. Allegri liburan. Iya, apalagi tuh. bahkan Serie A pun demikian kan. Ya, Nah, cobain. guide beberapa Ya, pelatih Roma De muda. Rossi. Iya, Si ini balik ke Conte lagi kan, Milan, Napoli kan. Iya Napoli. Milan Fonseca, Inter ya masih si Inzaghi, Juventus si itu Mota, emang muda semua Iya, sekarang. muda semua kan. Jadi ada pergeseran itu kelihatan banget. Iya, kayaknya Itu ya, oh ya Brighton ambil juga pelatih muda. siapa berarti sekarang pelatihnya? Gantiin Zerbi? Gue lupa deh. Kemarin gue lupa. Gue udah baca, cuman ya ambil pelatih muda. Tapi kalau isunya Ten Hag ini menurut lo respect nggak sih coach sama Ten Hag? Enggak Maksudnya respect tuh. dibiarin, Mereka dan ini coba. rumornya kan kenceng banget gitu Iya. kan? Gue sih kalau jadi Ten Hag, gue juga lakukan yang sama. Suruh agennya cari klub-klub Iya, lain. minimal lo jual apa lo kasih ini spill ke jurnalis lo goreng Iya, gitu ya gitu iya, ya. betul. Buat karena kayaknya Ngapain lu ngandelin klub kayak begitu? gue bukan belain Ten Hag ya, cuman menurut gue cara Nggak fair aja. iya cara Redcliffe menangani ini Iya, kayak lu kenapa harus tunggu seminggu sih? Iya, Lu iya, bisa langsung putus kan, kok bullshit banget tuh, iya kan? lo kayak memperlakukan Ten Hag tuh kayak menjadi opsi terakhir Iya, sampai gue nemuin dulu nih Iya, ada yang iya, bagus iya, apa iya. enggak gitu kan. Sementara
gelombang dukungannya lagi tinggi karena kemarin habis juara FA Cup kan untuk Ten Hag. Iya. Jadi menurut gua ya emang kalau lo pengen outin ya langsung aja bilang kalau kita misalkan evaluasi lo nggak bagus musim ini, kita nggak cukup puas dengan FA Cup, udah that's it gitu kelar. Dibanding rumor yang beredar, gue ngomong sama Tuchel dulu, oh Tuchel ternyata nggak begitu bagus. Ntar lu tahan dulu ya, stay dulu, gue cuma ngomong sama De Zerbi. Gue cuma ngomong sama pelatih ini, menurut gue, walaupun secara bisnis itu fair, sah-sah aja, tapi menurut gue, ya secara manusiawinya sih, ya lu kayak menganggap remeh Ten Hag Iya, gitu kan. betul. Dan Nggak profesional juga kalau gue bilang. dan gue mikir, apakah benar jangan-jangan kemarin, walaupun kemarin banyak yang ngatain kan, karena gue buka yang leak-nya itu dari The Sun kan, yang soal Iya. aturan transfer, terus nyari pelatih yang sesuai dengan gaya mainnya Jason Wilcox dan lain-lain. Tapi mungkin nggak sih, karena kan Chelsea saja udah menerapkan seperti itu kan, Iya. coach. Dan Liverpool mungkin juga akan menerapkan pelatih hanyalah boneka dari Iya. si Edwards dan lain-lain. Apa mungkin juga Ineos dengan Radcliffe-nya akan mencoba penerapan seperti itu. Jadi ya dia lebih percaya sama sport science-nya, direktur sport dan tekniknya untuk ya nyari pelatih yang bisa dengerin mereka, bukan pelatih yang punya wewenang kayak dulu Ferguson, Bisa Wenger dan jadi. lain-lain. Enggak, kalau itu udah Ya pasti kan, enggak. pasti enggak Jadi kan. benar-benar ya kayak Liverpool ambil slot lah. Iya kan, akhirnya jadi kayak Ambil gitu. iya. Karena mereka mau menangin si Edwards-nya kan. Iya, dan rata-rata kan keuangan nggak bagus-bagus amat. Iya, iya, iya. Jadi kemungkinan besar sebagian besar pelatih ya gitu. Chelsea siapa? Oh, Chelsea kan juga belum ada ya? belum dapat dong dia. Iya, belum dapat dapet. juga. Udah Chelsea. Si Siapa? anjing kok gue lupa sih. Ini pelatih anjir kok gue lupa. Udah dapat Chelsea. Duh, kemarin kok jadi gue udah lupa sih Chelsea pelatih. Aduh, pelatih Enzo Lupa Maresca, bener. pelatih Oh iya, Leicester. Maresca ya, ya, ya. Ini yang dulu digadang-gadang Punya pelatih pelatih muda juga. filosofi menyerang juga lah, jenius juga katanya, dan juga kan sempat di Indian City juga, Ya. akademinya City, pelatih mudanya City, dan kemarin bawa itunya Leicester juga promosi. Ya itu kan akhirnya dia mencari pelatih yang model-model boneka Iya. kayak gitu. Ya udah, kita lihat nanti. Kalau gua nggak pengen nih kalau ternyata Ineos ini benar-benar nungguin sampai Piala Eropa selesai dan Southgate, coach, yang menurut gua target Iya. target terakhir yang pengen coba denger tuh. Lihat nasibnya Southgate dulu Nggak, kemarin. harusnya dia sekarang udah kasih statement Hmm. kalau gue bilang. Lo Ya, ambil atau lo sebelum pecat. Ih, parah banget sih kalau sampai nunggu sampai Euro jalan sih. Parah. Atau nunggu Southgate mutusin stay atau cabut Iya. dari timnas ya. Menurut gua lo udah kayak tai-taiin Ten Hag sih menurut gua. Ambil Southgate juga tolol gue bilang. Iya, gue pilihan terakhir sih kalau Southgate. Gue mendingan stay Ten Hag kemana-mana daripada Southgate. Lihat aja lo kualitas kayak Inggris gitu, nggak pernah bisa dibawa kemana-mana, ya paling final doang mentok. Oke, terakhir Timnas Indonesia. Ini lawan Filipina. Let's say, coach, the worst come dan nyata Indonesia kalah lawan Filipina. Ya Vietnam harus kalah lawan Irak. Apa yang akan lo bilang? Gue kecewa kalau kalah sih. Lo nggak bilang jadiin ormas aja gitu? Nggak. Enggak. Tapi kan balik lagi. Ini kan sebenarnya proses ini baru berjalan Iya. setahun gitu kan, Iya. yang benar-benar Iya, yang iya. benar-benar Betul, jadi semua betul, timnya. betul. Kalau orang bilang STI udah 4 tahun, tapi kan yang benar-benar Kena baru COVID. iya COVID dan lain Terus baru timnya jalan. pergantian pemain, belum diaspora masuk. Ya, dan tim seniornya kan dia nggak megang sesering itu juga karena dia Iya. kelihatannya dia cukup lama karena dia megang berbagai Iya. level kan. U23 juga ya. Jadi Enggak, kalau gue bilang kalau seandainya kalah ya berharap ya untuk gue agak kocak kalau Vietnam menang di Irak sih. iya itu Nggak juga make sense tuh. itu juga aneh sih ya. Iya kan. Dan mainnya jam 1 pula. Iya, Jadi lebih kalau seandainya duluan. kita kalah, ya Vietnam nggak boleh menang. Iya. Dan kemarin kekhawatiran gue sih kalau timnas Indonesia itu adalah efektivitasnya sih. Gue berapa kali ngeliat kita punya PR termasuk Iya. di away lawan Filipina itu Kayak kita MU lah, efektivitasnya zero. -1 anjing si golnya. Iya gue bingung. Efektif, they create chances. Iya, tapi Set play-nya bagus, Tapi cuman ya- finishing-nya. kacau sih. Makanya gue bilang striker ini harusnya dia bukan jelek, tapi dia juga bukan striker. Iya. Kok dia ditempatkan di striker? Tapi ya cari striker susah juga, nggak gampang. Dan Orat Mangun pun juga agak susah juga ya, didapatnya jadi nomor 9 juga kemarin Iya. kan, walaupun udah debut gol pertama, tapi kemarin juga dia kelihatan agak susah tuh lawan Enggak, Irak kan. kemarin itu lebih ke kecapean. Babak sih. kedua itu habis. Panas banget.
Makanya gue. Nah, gue sih feeling gue lebih pengen Orad Mangun ya udah jadi kayak nomor 9 aja dan Iya. kirinya ganti gitu, jangan strike dulu. Strike-nya mungkin babak kedua atau Ya ya Marcelino atau sih enggak. tukeran. Marcelino sih gue bilang, gue harap main di belakang striker lah, lebih Ya. cocok dia. Dan kemarin nggak kelihatan ya lawan Irak ya. Nggak Menurut gue dia kelihatan. satu, Ini di wing kanan, iya, ketutup ke cover semua. satu pemain yang menurut gue kemarin agak kurang kelihatan tuh kemarin Marcelino Iya. tuh di lini serama. Ya masih Ya, strike dia berdua. harus main ya strike itu lebih sering nggak Iya kelihatan lebih daripada parah, kelihatan. lebih parah. Orad Mangun doang yang kelihatan banget lari-lari terus ngepres sana sini. Shane malah orang bangun sama Shane malah lumayan bagus Iya, itunya. iya babak pertama juga Shane nyaris golin juga tuh Iya. kan. Back tengah, tapi untungnya back tengah udah ada Jesus, jadi gua harap nggak ada kebobolan-kebobolan tolol yang dan kartu merah yang bisa merugikan diri sendiri juga. Iya. Karena lawan Filipina ini menurut gua bukan yang remehin ya, menang selisih 2 gol tuh menurut gua udah harusnya udah bisa. Kalau sampai kayak seri lagi kayak kemarin away sih, ya berarti kita levelnya Asia Tenggara sih menurut gue ya. Iya. Kalau ternyata kita lawan Filipina nggak bisa menang, menurut gue level kita ya udahlah. Nggak, kita masih dalam proses lah, Iya. dalam proses menuju Berarti masih banyak yang harus Asia. dibenahi kalau Masih lawan banyak Filipina harus ya. dibenahi, betul. Terutama ya benar kemarin gue sempat dengerin siapa ya, Hamka Hamzah bilang ya ini kita tetap harus kalau bisa benar-benar harus dapetin striker nomor 9 sih Iya. yang dari luar Nggak, diaspora. gue bilang ya, itu kemarin panasnya itu ngaruh banget, sangat berpengaruh. Asli, gue sampai detik ini nggak habis pikir kenapa Sintayong ambil keputusan untuk main jam 4. Sampai sekarang Untuk jawabannya gue belum ada bener-bener tuh ya. parah. Dan gue nggak heran. Keputusan itu blunder untuk gue. Iya. Asli blundernya Sintayong. Ada yang nanya ya, gue kemarin dengerin konferensi kayaknya nggak ada pertanyaan soal itu atau jawaban terkait soal main jam 4 itu kenapa? Tapi ya semoga dia belajar dari kesalahannya dia, udah gitu aja. Ya, dan sekarang kita main di kandang, partai hidup mati, jam 7, jam setengah 8 malam harusnya udah nggak ada alasan lagi. Gue udah nggak pengen dengerin alasan rumput jelek, apalagi Nggak, rumputnya itu di samping jelek, nggak jelek itu apa sih? Nah, kalau gue bilang ketebelan rumputnya. iya, kemarin bolanya Bola kayak itu nggak bisa ngalir. iya, kayak ngerem-ngerem gitu Iya, kemarin lu ya. kan tinggal potong doang, ngerti nggak? Iya. Gue kadang nggak habis pikir sama orang-orang ini, bener. Ini timnas loh. Timnas ini bermain dengan bola-bola pendek. Bola pendek. Rumputnya itu harus pendek. Iya. Itu penting. Kok lu bisa nggak potong rumput? Gue nggak tahu apakah Sintayong komplain atau enggak. Kan kelihatan banget. Iya. Dan itu bukan kita juga. Irak pun juga passingnya bola nggak nyampe dipotong-potong. Ya karena rumputnya terlalu tebel. Tapi memang untungnya Irak punya kelebihan yang kita nggak punya, yaitu duel-duel bola atas kemarin ya. Yang itu akhirnya bisa jadi senjata dia untuk duel-duel dan membuat kita agak kelimpungan. Sementara kita kan nggak punya kekuatan duel bola atas. Jadi ya lapangan sih memang ngaruh banget. Walaupun orang bilang jangan jadi alasan, tapi lapangan ngaruh. Tapi menurut gue sekarang lawan Filipina harusnya secara kualitas ya walaupun sama-sama dapat lapangan jelek ya masa kita kalah sih sama Filipina. Iya. Prediksi skor coach. Nggak menang. Nggak tahu, nggak ada prediksi, pokoknya menang lah untuk gue. Minimal 2 gol. Iya, bisa menang besar. Kalau nggak 2 gol, gue kecewa berat sama Indonesia dan sangat bisa menang besar. Oke. Karena dari match Filipina yang away sama sekarang kita udah berkembang banget. Iya. Dan beda pemain juga. Dan jangan membiarkan hasil buruk pada akhirnya membuat haters itu bermunculan semua. Iya. Ini akan memenangkan para kritikus-kritikus yang selama ini bilang di bawah STY gagal dan juga ketergantungan pemain diaspora. Jadi gue harap kemenangan ini bisa membuat kita ternyata proses ini sudah dilalui dengan progres dan juga hasil juga, yaitu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi ya biarkanlah kita berproses lagi, karena ini anak-anak yang diambil pun kebanyakan diasporanya juga masih muda kebanyakan. Iya. Jadi ya bisa untuk 4 tahun 5 tahun ke depan untuk proses perkembangan secara kematangan. Kita doakan aja besok meraih hasil terbaik dan juga lolos, bisa main lagi di bulan September ya. Kalau bisa lolos. Oke. Dan jangan lupa datang ke live reaction buat kalian yang ada di sekitar di Surabaya dan sekitarnya, datang aja di Davam Hotel. Lu Hotel. bisa beli tiket on the spot. Ya, masih ada sekitar 50-an tiket yang ada dijual di on the spot, jadi bisa langsung datang, dapat produknya Rexona dan juga dapat minum di sana. Oke, dan jangan lupa isi perut dulu kalau mau datang ke sana, karena di sana cuma dapat minuman. Oke, sampai ketemu di hari Kamis untuk review-review lainnya. Dan terakhir coach, prediksi Euro siapa yang lo jagoin? Belanda lah. Di luar kesukaan lo. Kalau kemarin sempat jagoin Italia
Eropa yang 4 tahun lalu. Eropa. Itu karena gue siaran di RCT ditodong Si mau anjing. milih siapa. Lalu sekarang nggak ada. Nggak ada, sekarang nggak ada. Mau sebagus, walaupun Belanda mediocre, Belanda. bukan favorit, tetap berharap miracle Belanda yang juara. Kalau gue miracle-nya pengennya Inggris, tapi Iya, ya sama. gue ngejagoinnya Prancis, tapi tetap kalau di atas kertas ya. Juara bukan Perancis lah, Basil. Oke, ketemu hari Kamis. Sign off, bye-bye, Offside Duo.